Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-20 sampai 25. Lukas 9 ayat 20 sampai 25. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 9 ayat 20 dan 23. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Judul renungan kita hari ini adalah Melihat Otoritas dari Tuhan, ditulis oleh Daphne Dilley. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus tahu orang-orang akan membicarakan mukjizat yang Dia dilakukan saat memberi makan 5.000 orang. Tetapi orang-orang akan mempertanyakan, siapa sosok di balik mukjizat tersebut? Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan, supaya tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Lukas 9 ayat 27. Pertama kali saya mempelajari hal ini, saya berpikir, apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus ini? Murid-muridnya sudah lama meninggal, dan kami masih menunggu untuk melihat kerajaan Allah. Tapi saya kurang memiliki pewahyuan, saya berasumsi Dia sedang berbicara tentang surga. Tetapi pada kenyataannya, Dia mengacu pada otoritas yang diambil kembali. Pada mulanya, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otoritas dan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia beralih kepada iblis. Tuhan Yesus datang untuk mengambil kembali otoritas tersebut.
Seperti 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, "Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Setelah mukjizat memberi makan ribuan orang itu, Tuhan Yesus mengingatkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Dia sedang membicarakan tentang kemenangannya di kayu salib, yang semakin dekat. Hal ini dibuktikan melalui konteks lain dari Alkitab, seperti Lukas 9 ayat 28-31 mengatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, yang akan digenapinya di Yerusalem. Bagian ini sering disebut dengan transfigurasi. Saat dia berdoa dan berbicara dengan 2 orang yang ia temui, wajah Tuhan Yesus berubah hari itu. Namun menariknya adalah, mereka memakai kata mati dan digenapi dalam kalimat yang sama. Kata-kata bertahan atau menderita, mungkin tampak lebih tepat, tetapi bukan kata mencapai bukan. Jawabannya tidak. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Murid-muridnya tidak memahami kalimat tersebut. Lalu seminggu kemudian, beberapa pemandu sorak dari surga menyemangati Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi. Musa dan Elia berbicara dengannya tentang kematian Tuhan Yesus yang akan ia hadapi di Yerusalem. Misi mereka adalah untuk memompa semangat Tuhan Yesus menjelang masa-masa penderitaannya, karena dia mengambil kembali otoritas Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kematiannya di kayu salib akan menjadi kemenangan besar bagi Allah dan manusia. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengan kata lain, dia menatap kepada kemenangan yang akan ia peroleh. Dia tidak fokus kepada salib itu sendiri atau rasa sakit itu. Sebaliknya dia fokus kepada kebangkitan. Di bagian ini dia berkata, bahwa dia menanggung salib yang sesungguhnya. Tetapi Musa dan Elia datang untuk mengingatkan dia tentang tujuannya. Dia akan mencapai kemenangan terbesar yang pernah atau akan terjadi. Salib tidak akan mudah, dan Tuhan tidak ingin anaknya berkecil hati. Jadi dia mengirim utusan-utusan itu untuk mengingatkan dia, bahwa kematiannya yang akan datang akan menjadi kemenangan besar. Sahabat Suara Kasih, tak heran wajahnya berubah. Saat dia berdoa, wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih dan berkilauan. Wajah kita juga berubah ketika fokus kita tertuju kepada hal yang benar, yaitu kemenangan kita di dalam Kristus. Marilah kita renungkan, jadi Tuhan sudah mengumpulkan seluruh surga di belakang kita, supaya kita bisa berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Ingatlah bahwa kita termasuk orang-orang yang belum merasakan kematian, namun sudah melihat otoritas Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya.
dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.